Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim, segenap pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Batang serta para pimpinan cabang, ranting dan keluarga besar Muhammadiyah Batang yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang karunia-Nya selalu kita terima, anugerah-anugerahnya selalu mencukupi kebutuhan kita. Rasanya tidak ada sedetik, sekejap mata pun kita tertinggal tanpa karunia Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita diberi keluangan waktu, kesehatan badan, tetapnya iman dan Islam, serta tergeraknya hati kita untuk bisa hadir di sini merupakan karunia yang tidak ternilai bagi kita semua. Oleh karenanya kewajiban bersyukur kepada Allah Ta'ala menjadi keharusan bagi kita apabila berkeinginan untuk selalu mendapatkan kucuran karunia nikmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud realisasi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Andai kalian mau bersyukur pasti akan aku lipat gandakan karunia, tapi apabila kalian kufur, ingatlah siksaku amat sangat pedih. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab yang dihimpun oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah yang semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, saben-saben umatku iku bakal mlebu nang swarga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat menjadi terhenyak dan berpikir barangkali kita juga seperti itu. Ketika dinyatakan dan semuanya yakin bahwa besok di akhirat itu cuma ada dua tempat. Yang satu tempat yang penuh kenikmatan, yang kedua tempat yang penuh kesengsaraan. Surga sebagai manifestasi suatu tempat yang menyenangkan, dan neraka sebagai bentuk pembalasan bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, yakni tempat yang menyengsarakan. Namun
Rasulullah menyampaikan ana wong sing ora gelem mlebu swarga. Iki kira-kira nek dipikir Pak ditempatake nanggon sing kepenak kok ora gelem, iki berarti kaya wong pikirane mung kaya-kaya 90 mengisor. Ora 100%. Maka ada sahabat yang bertanya, bahkan mereka ora susah di komando, iku padha takon, ya Rasulullah, wa menapa? Wahai Rasulullah, sapa wonge sing ora gelem mlebu swarga? Kemudian Rasulullah menjawab secara diplomatis, man atau ani darul jannah wa man asoni faqad aba. Orang yang taat maring ingsun dheweke ning mlebu swarga, wa man asoni lan sapane wong sing nyulayani maksiat maring ingsun faqad aba. Orang tadi teman-teman ora gelem mlebu swarga. Kalau kita bicara tentang surga dan neraka, maka perlu kita mapping bagaimana seseorang itu agar supaya ketaatannya itu bisa mencapai surga, serta maksiatnya itu tidak menjadi beban yang ganduli orang lebu swarga. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah menyampaikan kullu bani Adam khata'un, sekabehane anak Adam, ya kita ini adalah orang-orang yang terbiasa melakukan kekeliruan. Nanti napa boten nek? Kalau saya tanya, sing ora duwe dosa sapa? Ngaco. Ana sing wani. Ora ana sing. Kalau kita tanya, sing dosane sithik merasa dosanya kecil, juga tidak akan ada yang berani. Maka mapping, menelusuri terhadap dosa-dosa kita itu menjadi faktor awal yang bisa menentukan insya Allah terdorongnya kita masuk surga. Saya mendapat inspirasi untuk mapping ini, Pak. Ya, ini saat saya ngantar mertua dari Cepu menuju ke Bojonegoro, kemudian pulang ke Pekalongan. Jadi istri saya adalah orang Cepu yang ibu masih sugeng di sana, dan kalau setiap bulan itu mesti kontrol ke Bojonegoro. Kalau tidak adik istri yang antar, ya saya dengan istri yang antar ke sana. Ketika saya nyupir, itu melewati trek-trek itu, bak-bak trek itu sering ada tulisan. Nah, inilah petunjuk untuk mapping terhadap agar supaya bisa mempermudah kita untuk meraih surga. Itu justru pemahaman saya itu terinspirasi dari baterai. Iya. Kenapa? Karena petunjuk itu dari mana saja. Mau kadang-kadang sudah ditunjuk
paham tapi ora ngeh ya banyak. Dulu yang namanya zaman Ida Laila, sing rambutnya wis putih itu mesti kenal. Ida Laila sing suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, oh di dalam hidupnya. Itu syarat dengan hidayah. Yang namanya apa Bu? Bu, judulnya apa nih Bu? Siksa kubur. Di sana disebutkan hancur luluh tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Kan medeni. Tapi apa yang terjadi? Suara rintihan koyo kuwi Dalaila memberikan petunjuk kok kuwi nang ngarepe panggung kok. Arane napa niku geng shot dia kan seperti itu. Maka tidak mesti bahwa orang yang ngerti petunjuk itu memahami dan menindaklanjuti. Kalau orang yang mengerti petunjuk kemudian paham bisa menindaklanjuti, orang Arab sana nanti yang banyak masuk surga. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah ini saya terinspirasi mendapat petunjuk dari tulisan Baktrip. Apa itu? Tulisan Baktrip itu kan aneh-aneh. Ono kehidupanku berdasarkan putaran rodamu. Ada lagi, ya Allah lindungi aku dari emak-emak ya ratingnya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Ini penulis itu mungkin bisa paham, bisa tidak. Yakni istighfar untuk masa lalu, bersyukur masa kini, dan berdoa untuk masa yang akan datang. Ini menurut saya syarat dengan makna. Karena ketika bicara tentang kehidupan yang akan dilewati itu masa lalu sudah lewat, orang bisa dibaleni mana. Sekarang kehidupan sekarang ini, kemudian yang akan datang. Terhadap masa lalu adanya apa? Yang kita tinggalkan apa? Kita sudah berbuat pakai hal-hal yang bersifat logo ora ditung misalnya. Kemudian sing ibadah berarti mendapatkan pahala. Sing maksiat menimbulkan dosa. Lah kira-kira kita mepet, kita telusuri sing wingi-wingi antara dosane karo ibadahe kuwi kira-kira akeh kuwi, Pak. Akeh dosane. Coba yang umur 60 tahun mulai jungkung salate pepek kuwi mulai umur piro? Mulai umur 14 tahun bagi laki-laki, dan kira-kira perempuan juga seperti itu, kecuali sing luwih dhisik gemadune SD wis
wis men. Itu sudah mulai melekat beban hukum, taklif hukum kepada masing-masing kita. Sekarang kita tanya seberapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Puasa bisa pepek seulang penuh, kira-kira mulai umur piro. Biar narikone 14 tahun sampai kesadaran untuk melaksanakan puasa itu berapa tahun. Bagi ibu-ibu, puasa sing pepek juga berapa, kemudian sing wis ditinggalkan sing ora disauri kuwi piro. Nah, ini mapping terhadap dosa. Kalau terhadap dosa atau dulmun itu sudah saya terangkan kemarin di beberapa bulan neng TK sebelah utara pasar kalau tidak keliru, tentang dulmun. Dosa itu dosa layukfar, kemudian yukfar, dulmun yukfar, dan dulmun layutrok. Dulmun layukfar, dosa yang tidak terampuni, itu adalah syirik. Tidak akan pernah diampuni dosa syirik kecuali taubat. Dulmun yukfar, kedoliman yang mungkin diampuni, seperti dosa ninggalake sholat itu mungkin diampuni selagi tidak syirik. Tetapi cara untuk memperoleh pengampunan itu harus kita tahu. Allah itu Maha Kuasa. Kalau seseorang jungkung jaluk ngapura kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 Allah berkenan untuk mengampunkan semua dosa. Allah Maha Kuasa. Tetapi sunatullah tidak begitu. Ketika orang akan mendapatkan sesuatu harus ada usaha, bukan omong doang. Contoh konkretnya, orang ingin ilmu, maka dia harus belajar. Orang ingin hidup berkecukupan harus kerja keras. Dungo totok, jaluk rezeki sing akeh, esuk-esuk dia mulai jam 6:30 nganti arep duhur sholat duha terus. Bengi lebar turu tangi terus sholat tahajud terus menerus jaluk sugih. Allah Maha Kuasa. Kalau ia akan diberikan emas 3 kilo itu Allah kuasa. Tapi kira-kira ono apa betul? Batang wis tau ono wong ndonga tok ibu-ibu jujuk sugih. Urung tawon. Wong pengin pinter ujug-ujug kok. Pinter itu ora ono ning ujug-ujug dadi dukun gitu. Nah, dianggap kok wong pinter tapi ngapusi pinter ngapusi.
Ini sunatullah. Maka yang namanya kedoliman yang mungkin dimaafkan atau dihapuskan, bahkan dihapuskan, itu ada cara-cara proses Allah penghapusan dosa maupun proses pemaafan dosa. Jadi ada dua, maghfirah dan afun. Yang namanya maghfirah itu diampuni, tapi sebenarnya dosanya itu masih ada, tetapi ora direken. Tapi nek penghapusan dosa itu dosane wis ora ono catetane. Nah ini yang harus kita petani agar supaya tadi sing wis tertinggal masa lalu, dosa-dosa itu supaya bisa terkikis habis, baik itu melalui penghapusan maupun pengampunan. Ada beberapa riwayat orang yang dari rumah sudah wudunya sempurna. Wudunya sendiri kalau sudah sempurna itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang bisa dihapus oleh amalan wudu. Bahkan disampaikan ma'a akhiri kitril ma, sampai tetes banyu yang terakhir. Kalau wudunya sudah sempurna, kemudian jalan ke masjid, satu langkah ditinggikan derajat, satu langkah lagi dihapuskan dosa. Ini penghapusan, bukan pengampunan. Ono diterjemahkan di dalam ma'anil hadis menyampaikan langkah kaki kanan itu meninggikan derajat, langkah kaki kiri penghapusan dosa. Diprotes kalau wong sing buntung, Ustaz, aku siji tok, sikilku tengen tok Ustaz. Berarti orang itu penghapusan dosa. Ini majas. Majas itu adalah memalingkan makna asli kepada makna tujuan. Kaya wong sing ring masjid kuwi nganggone motor, lah kepriye? Wong ora nganggo langkah kaki. Jadi idhamul jaza ma idhamil bala di dalam konteks usul fikih seperti itu. Beratnya untuk mencapai sesuatu, maka itulah mendapatkan lebih banyak yang didapat dari sesuatu. Semakin sulitnya seseorang mendatang ke masjid, maka semakin tinggi derajat maupun pengampunan dosa yang akan didapat. Orang yang jauh lebih banyak dia mendapatkan pengampunan daripada orang yang dekat. Ada riwayat seorang sahabat kaya raya tapi rumahnya itu di luar haram Madinah, tanah haram Madinah. Karena tanah haram Madinah itu kira-kira ya paling 4-5 kilo, karena Kuba itu sudah di luar kota Madinah. Itu ada orang kaya
yang punya segalanya, rumahnya berada di luar kota Madinah. Tapi 5 waktunya itu tidak pernah terlambat. Dia menggunakan bilal, menggunakan keledai kalau ke masjid itu oleh seorang sahabat, kuwi duwite akeh kok rekoso kaya kuwi mbok kowe pindah iki lho iki nang cedhak masjid iki ono Pak Tidul. Karena maklar sore iki. Pak Tidul duitmu akeh mbok kowe syukur pindah nang cedhak masjid timbang kowe rekoso kaya udan panas diadoh makane ring masjid. Rasulullah menyampaikan ojo ngrungokake. Kaya nang kene ngono bahasane kuwi cocok maklar kuwi ojo ngrungokake. Jadi akhirnya timbul hadis tadi. Karena langkahmu dari menuju masjid satu langkah adalah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Kira-kira saiki sing gelem ngiseni masjid pendak ana salat 5 waktu ki wong pira? Di antara wong muslim sekitar masjid. Kuwi kira-kira sing gelem mlebu surga. Disinilah man abaman atau ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Orang mungkin berindu sholat jamaah itu kan meng sunnah kuwi mindset kita nek dilakoni entuk ganjaran, nek ditinggal ora dosa. Itu mindset yang menurut saya adalah kurang pas. Karena apa? Karena sholat jamaah itu diperintah oleh Allah dan oleh Rasulullah. Bahkan nalikane perang itu sholat jamaah masih tetap dilaksanakan. Lah ini perintah Rasulullah, perintah kok dianggap nek ditinggal orang kaiki, orang dosa. Sing ngomong kaya kuwi itu tidak paham terhadap perintah dan larangan. Kalau seseorang meninggalkan karena sesuatu alasan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan perintah, meskipun itu perintah sunnah, tidak kategori wajib, tapi dengan cara meremehkan seperti itu, maka itu bisa jadi tadi asoni nyulayani marang ingsun Rasulullah. Ini padha karo nganggon ibadah haji, Pak. Ibadah haji kan ana rukun, ana wajib, ana sunnah. Rukun itu suatu amalan-amalan haji nek ora dilaksanakan haji ini ora sah. Kaya niat, wukuf, terus ibadah, termasuk sa'i. Itu adalah rukun. Lah ono yang wajib. Wajib itu amalan-amalan haji apabila tidak terlaksanakan haji itu sah, tapi harus membayar
denda dengan menyembelih kambing. Contohnya nopo? Contohnya barang jumroh, akobah, jumroh 11, 13, mabit di Mina, mabit di Musdalifah dan tawaf pada itu adalah wajib. Tapi nek ono krana wong iki sugih terus nang haji ora pak pingin dek wukuf bali wae ning hotel pak turunan hotel mengko wajib hajine pak diganti bae nganggo nyembelih wedhus. Ada 5. Ini orang ini adalah meremehkan terhadap ketentuan syariat. Dia menyengajakan diri untuk tidak melaksanakan, meskipun dengan mengganti. Nah sebenarnya wajib haji ini tidak akan menjadi membatalkan apabila tidak terlaksanakan disebabkan karena uzur, bukan karena kesengajaan. Demikian juga sholat jamaah. Bahwa bahkan Daud Al-Dohiri menyatakan sholat jamaah itu wajib ain. Mengapa wajib ain? Karena Rasulullah akan membakar orang-orang muslim laki-laki yang tidak nekani sholat jamaah tanpa udzur. Lihat di kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fikih tentang sholat jamaah pada saat membahas tentang fadilah jamaah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sholat jamaah itu adalah wajib ikhtiyari, wajib yang harus diusahakan. Ono enak-enak kerambol, ono adan biasa ini yang menikuy undang-undang terus koyo kae. Padahal si kerambol. Ini artinya apa? Artinya undangan Allah Subhanahu wa taala menjadi dianggap sepele. Sementara kita masih menginginkan kasih sayang Allah. Lah yang paling aneh lagi sekarang muncul bagi kaum wanita dianggap bahwa sholate nang jero pojok sentonge luwih apik tinimbangane nang masjid. Iki napa mboten? Sholate nang musala omahe luwih apik tinimbang nang masjid umum. Ini bermula sebenarnya pada pertanyaan seorang wanita. Pertanyaan seorang wanita. Ya Rasulullah, kula niku seneng sholat kalian panjenengan. Dijawab oleh Rasulullah, sholatmu nang sentongmu luwih apik tinimbang sholatmu nang musala omah. Sholatmu nang musala omahmu luwih apik tinimbang sholat nang masjid. Ini adalah khususnya pada orang itu. Kalau wanita sholat nang senonge luwih apik tinimbang sholat nang masjid, maka istri-istri Nabi tidak akan pernah sholat berhadapan dengan Masjid Nabawi. Karena ngapain ke masjid wong ning omahe luwih apik. Sementara sahabat-sahabat terdahulu baik laki-laki maupun perempuan itu berlomba-lomba untuk yang terbaik. Tetapi riwayat hadis itu menyebutkan Ibu Aisyah, Ummu Salamah
Itu sholat subuh saja itu bersama-sama berada di masjid. Kenapa orang ini kok dijawab oleh Nabi seperti itu? Mungkin ada konotasi siji orang ini penyakitan. Nomor loro mungkin orang ini lenjeh. Mulanya neng masjid ojo lenjeh Bu. Ojo pamer. Dari dulu ibu-ibu Ansor itu memenuhi masjid. Bahkan ada riwayat ketika Rasulullah menjelang subuh datang ke masjid melihat antara sawari soko masjid itu ada tambang sing rada gedhe. Rasulullah menyampaikan nakokake iki apa iki? Tambang itu apa? Dijawab, itu adalah milik si fulanah ya Rasulullah. Wong wedok tuwa sing nek salat malam itu ditaleni mek aja jeblak. Ditaleni nganggo tambang. Jadi karo gondelan tambang. Disinilah Rasulullah kemudian menyampaikan, beripatmu ada hak yang harus kau tunaikan olehmu. Badanmu juga ada hak yang menjadi kewajibanmu untuk memberikan haknya. Maka apabila kamu ngantuk ya tidur, apabila kamu lelah ya istirahat. Ini artinya apa? Artinya bahwa yang sekarang digembar-gemborkan wong wedok salat ning masjid kuwi isih apik salat dhewean nang omah. Ini kita mengamalkan hadis sing khusus tapi tidak melihat konteks bagaimana para perempuan pada zaman Nabi kuwi padha ngoyak pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan sholat Jumat itulah yang menjadi istisna. Kanggone wong wadok itu bisa milih untuk sholat Jumat. Jadi disinilah Pak, ketika seseorang beribadah secara sempurna, apakah itu wudhu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, lebih-lebih haji, itu adalah memungkinkan seseorang mendapatkan pengampunan maupun penghapusan dosa. Maka disinilah letak masa lalu yang dulmun yukfar, dosa sing mungkin diampuni, itu akan sedikit demi sedikit mengalami erosi, mengalami pengikisan sehingga bisa sampai nol dengan perbaikan tingkah laku kita untuk proses penghapusan dosa maupun pengampunan dosa. Namun terhadap dulmun layukfar, dosa sing ora mungkin diampuni, ya harus bertobat. Dosa sirik itu harus tobat. Maka bisa jadi dulu awake dhewe ini masih banyak bersinggungan dengan kesyirikan, maka saat sebelum sholat atau saat sesudah sholat dieling-eling dosa-dosa tentang syirik tadi. Wis tau ning dukun, nakoke barang ilangi, njaluk tutur, mek kira-kira dibalekake utange,
Jaluk petuan mek kira-kira utange dilalekake karo sing duwe sing ngutangi. Itu kepada dukun-dukun itu bagian dari kesyirikan. Maka proses ingatan itu nuli jaluk ngapura kepada Allah itu merupakan awal dari pertobatan. Kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi, menyesal terhadap perilaku yang dulu. Disinilah sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab saat ia iktikaf wis dadi khalifah nalikane dhewean dia nangis guguk-guguk barang rampunge nangis akhirnya dia tersenyum-senyum sendirian. Mungkin dari sahabat yang lain menganggap aduh khalifahku wis tengah blenger kayak bar nangis guguk-guguk kok senyum. Sesudah sholat dalam kondisi sing santai ditanyakan ya Amirul Mukminin. Nah, ini sebutan khalifah. 3 khalifah itu tidak sama. Yang Abu Bakar disebut khalifah, tapi Umar bin Khattab sebutannya bukan khalifah Umar sebenarnya, tapi adalah Amirul Mukminin. Tapi pada Ali bukan khalifah Ali asalnya, sebutannya adalah Imam Ali. Ini pada awal Islam seperti itu. Nah ini kasus Umar ditanyakan ya Amirul Mukminin, kami teman-teman kido gumun dari penjenengan tadi nangis guguk-guguk, baru setelah nangis kok jenengan kok terlihat tersenyum simpul sendirian. Ada apa? Umar kemudian menyampaikan, biar namun zaman jahiliyah saya itu membunuh anak perempuan saya. Ini hadis ini yang dianggap oleh orang lain, dianggap ini adalah hadis membunuh, itu adalah hadis lemah. Tapi pengakuan Umar di dalam hadis ini itu ada. Saya membunuh anak saya perempuan. Sehingga dengan pembunuhan itu saya ingat kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah, sehingga saya nangis terhadap pelaku saya membunuh anak saya. Kemudian seiring dengan waktu, nalikane sebuah perjalanan yang jauh, saya terbiasa khidmat dan beribadah kepada Tuhan saya. Saat itu saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan saya, akhirnya saya membuat patung-patungan dari gandum, dari kue. Saya sembah itu. Tapi ketika saya lapar, itu Tuhan saya preteli satu-satu, saya makan. Atas dasar itulah saya tersenyum pada saat jahiliyah terdahulu, berarti saya makan Tuhan saya. Coba ketika kita renungkan, ketika kita di dalam kesendirian memikirkan dosa kita, sampai kita bisa menangis, maka disinilah kita akan berada pada satu golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh,
Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah besok di mahsyar kelak kemudian hari, yang tidak ada di situ naungan selain naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun, seseorang yang bisa meneteskan air matanya di tengah kesendirian di dalam mengingat kepada Allah Ta'ala. Nangis kita itu disebabkan karena nangis ora bisa nyekolahke anak, nangis ora bisa mangan enak, nangis ora bisa memberikan kecukupan dunia, umumnya seperti itu. Tapi bukan nangis karena mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan, tetesan air mata yang disebabkan mengingat kepada Allah akan bisa menempatkan kita pada satu golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di mahsyar kelak kemudian hari. Maka disinilah Pak, renungan terhadap dosa-dosa kita itu akan menjadi tonggak awal adanya penghapusan dosa maupun pengampunan dosa. Itu dumun dumun layutrok, kedoliman yang mungkin tidak akan ditinggalkan begitu saja, yakni kedoliman antara sesama. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah transaksi kepada seseorang, janji ataupun transaksi dagang, maka seiring proses itu tidak selesai di dunia, maka memungkinkan itu akan nanti dihisab di pada hari hisab. Jadi dosa-dosa kita kepada seseorang sing biasa menyakiti orang lain dengan omongannya meskipun tidak sengaja, itu akan sampai pada hari mizan kelak kemudian hari. Ini durmun layutrok, kedoliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Dan pengampunan Allah itu mendapat, tetapi kedoliman yang kepada sesama itu tidak secara otomatis akan mendapatkan pengampunan Allah. Itu akan mendapatkan nanti proses pembayarannya adalah dengan dosa maupun pahala. Sebanyak pahala yang kita peroleh kemudian ditimbang kedoliman yang seberapa, maka pahala itulah dicuil lagi sebagai alat bayar kedoliman yang sudah dilakukan. Ini mapping terhadap yang lalu. Kemudian yang sekarang, syukur itu menjadi awal, tonggak awal untuk menapaki kehidupan ini dengan lebih baik, dan juga untuk supaya kita berada pada jalan ridhonya. Itu salah satunya adalah dengan syukur. Orang yang sholat didasari dengan rasa syukur kepada Allah, insya Allah sholatnya akan lebih baik daripada orang yang sholat hanya untuk melepaskan beban perintah. Umumnya kita ketika sholat itu hanyalah untuk menggugurkan perintah, tetapi bukan sebagai sebuah rasa syukur kita mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka coba bayangkan, ketika kita sholat, badan kita semuanya gerak, maka gerakan-gerakan itu diikhlaskan kepada Allah sebagai wujud syukur badan kita. Maka banyak
ulama yang menyebutkan bahwa sholat duha yang 2 rakaat itu mencukupi sebagai pembuka rizki. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas. Maka 2 rakaat duha itu cukup sebagai wujud syukur seluruh tubuh, ruas-ruas tubuh itu. Sehingga dikaitkan dengan la in syakartum la azidannakum, maka syukur seluruh tubuh itu sebagai pembuka mendapatkan pelipat gandaan karunia. Itu asalnya begitu. Jadi bukan dungane sing kaya-kaya mlekoto karoan pembagi rezeki. Ya Allah, nek rezekiku kuwi nang pucuke langit tolong dono. Ya kan, itu kan arti doa yang sholat duha itu seperti itu. Yang oleh ulama itu nek nang jerone bumi tulung tukul no. Tapi sebenarnya ini adalah wajah syukur. Maka terhadap apapun yang ada sekarang ini adalah disyukuri. Lah syukur itu menjadi sulit karena ini adalah ibadah. Coba bayangkan, yang namanya dunia itu mata ulur, satu kenikmatan yang menipu. Nek wong ngurung duwe itu merasa itu adalah nikmat, tapi nek wis duwe ora nikmat. Tapi kok nek wis duwe akeh, mau barang sing sithik itu menjadi nikmat. Wong sing urung duwe motor, urung duwe mobil, duwene mung sepeda. Sepeda itu bukan merupakan kenikmatan. Rekoso. Tapi wong sing wis duwe mobil, duwe motor, itu malah rekreasi nih, kuwi nganggo sepeda. Iki to, iki saiki didelok to paten sliper kuwi do nggawa numpak sepeda tapi ngomahe duwe mobil, duwe motor. Dono mataul. Maka bersyukur itu menjadi titik awal bisa menikmati karunia. Man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Kata Rasulullah, sopone wong sing ora bisa merasa bersyukur yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur meskipun diberi banyak. Maka saat sekaranglah kita harus mulai bersyukur terhadap apa yang ada pada diri kita. Kemudian untuk ke depan kita hanya selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan hanya sekedar angan-angan keinginan untuk yang seperti apa, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata agar nanti kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingin kepada Allah supaya dijauhkan dosane kaya dene wetan lan kulon, tapi si utuh kita di dalam beraktivitas berkuban dosa. Itu namanya omong dua. Pengin surga, ya supaya berusaha untuk selalu beraktivitas yang bisa mendorong ke arah surga. Salah satunya harus jujur. Pengen dijauhkan dari neraka, ya harus menghindari amaliyah-amaliyah yang bisa mendorong ke arah neraka. Maka itulah untuk ke depan itu kita berharap, tetapi dengan dibuktikan
dengan usaha kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mapping masa lalu, dosa-dosa kita harus kita usahakan supaya dihapuskan atau minimal mendapatkan pengampunan. Yang sekarang bersyukur terhadap apa yang sudah diterima oleh kita dan berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik, kemudian yang akan datang kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang bisa mengatur segala ketentuan yang ada di dunia ini. Tetapi harus kita buktikan keinginan kita disesuaikan dengan hasil, dengan usaha kita. Mari kita akhiri, kita bersama-sama mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati wa alaina ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati a'malana. Allahumma ja'al awsa'a rizqika ala inda kibari sidina wa qidha'i umrina. Allahumma qanni'na bima a'taitana wa barik lana fima razaqtana wa hlub alaina min kulli ghaibatin minka bi khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la tusma wa min da'watin la tustajabu bi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansur man nasruddin wa dhur man khadalal muslimin. Allahumma ansurul mujahidina bi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina bi Palestin. Allahumma ansurul mujahidina bi Palestin. Allahumma ansur lil mujahidina bi ayyi makanin kana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.